Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Cincin jiwanya yang pertama adalah cincin jiwa sejuta tahun, serta kekuatan spiritualnya telah mengalami banyak evolusi dan berada di ranah konkret immaterial. Selanjutnya, dia bekerja sama dengan Wang Dong-er dalam serangan ini. Bagaimana ia bisa dengan mudah terguncang? Kesadaran Long Aotian masih jelas, tetapi hanya ada satu pikiran di dalam hatinya. Semuanya sudah berakhir. Palu Kaisar Surgawi menjulang di atas. Dia tidak lagi memiliki jiwa bela diri untuk melindunginya, dan es pamungkas telah menginvasi sumsum tulangnya. Meskipun efek korosif Intense Golden Road merambat dengan panik ke tubuhnya yang terluka, dia mungkin akan memiliki kesempatan untuk melawan semuanya jika dia dalam kondisi puncaknya. Tapi sekarang dia bisa mendengar suara Wena dengan sangat jelas di kepalanya, namun hanya ada kesedihan di hatinya. Ledakan bergema, lantai bergetar, dan terus bergetar. Palu Kaisar Surgawi terlalu merusak. Efek palu yang membatu langsung menelan semuanya dalam jarak 20 meter darinya, dan seluruh arena menjadi dunia es dan salju tanpa terkecuali yang diperbaiki oleh Dolo Zengzan. Tidak! Wena menjerit. Long Aotian bukan hanya individu terkuat di antara semua orang di generasi muda sekte tubuh. Dia juga kekasihnya yang sangat dia cintai, dan juga tunangannya. Kini Putri Wena benar-benar kehilangan semangat hidupnya. Namun, dia bisa melihat dengan jelas bahwa palu besar itu tidak menabrak tubuh Long Aotian. Dan meskipun dia terlempar ke udara ketika palu itu membentur tanah, warna emas di tubuhnya secara bertahap surut saat dia terlempar cepat ke langit. Dua sosok terpisah di udara. Yu Hao terlempar ke langit dan mendarat kembali di dalam benteng penjelajahan segala medannya. Sementara Wang Dong-er merentangkan sayapnya dan melayang tinggi di udara. Dia mengangkat tangannya pada saat yang sama dan formasi heksagram secara akurat muncul di bawah kaki Jiang Yixi. Masih berjuang melawan efek dari Golden Road, dia langsung tersapu ke langit. Wang Dong-er mendorong tangannya segera setelah itu, dan seberkas cahaya keemasan menyerbu ke arah Jiang Yixi. Tebasan Dewi kupu-kupu dirilis. Dia masih hidup. Long Aotian masih hidup. Wena telah lupa bahwa dia masih berpartisipasi dalam turnamen pada saat ini, dan air matanya berhenti sejenak sebelum mengalir keluar seperti air terjun sekali lagi. Wena juga sangat kuat secara individual, dan ini adalah alasan dia tahu betul bahwa Yu Hao dan Wang Dong-er tidak terpengaruh oleh serangannya. Mereka telah menunjukkan belas kasihan kepada Long Aotian. Long Aotian berjungkil balik di udara saat dia jatuh kembali ke tanah. Seluruh tubuhnya bergetar terus-menerus. Palu Kaisar Surgawi tidak memukulnya, tapi es pamungkas Yu Hao begitu dingin sehingga dia masih membeku. Wajahnya tampak sangat kendur dan tak bernyawa, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Berapa banyak orang yang tewas di tangan Sekte Tang di putaran sebelumnya, namun Sekte Tang memberinya kesempatan hari ini. Dalam pertandingan ini, dia masih hidup. Dia masih hidup. Long Aotian menyadari untuk pertama kalinya bahwa hidup itu indah. Menjadi hidup berarti memiliki harapan, dan dia adalah individu nomor satu di antara generasi muda sekte tubuh. Dia juga menantu Kekaisaran Tianhun di masa depan, dan dia adalah tunangan Wena. Aku masih hidup. Pada saat ini, wajahnya yang biasanya keras dan dingin dipenuhi dengan emosi dan ekspresi yang rumit ketika dia berbaring di sana dengan bingung. Dia tidak bergerak. Kamu telah dieliminasi. Zengzan agak terlalu lembut, tapi dia melangkah ke depan Long Aotian sekarang. Wena tidak berteriak pada Zengzan untuk apa-apa.
Dan meskipun dia sengaja melakukan lebih lambat, Long Aotian pasti akan tersingkir dari pertandingan ini juga. Long Aotian benar-benar terlalu kuat dalam hal kekuatan individual. Jika satu tim harus memenangkan babak ini, tim-tim berikutnya mungkin lebih suka memilih kemenangan Sekte Tang. Mata kendur Long Aotian secara bertahap pulih. Matanya penuh dengan kekecewaan dan frustasi ketika dia melihat ke arah Yu Hao. Long Aotian mengangguk dengan berat sebelum dia berbalik dan berjalan menuju tepi panggung kompetisi. Dia kuat, sombong, tetapi dia juga tahu tentang rasa terima kasih. Selanjutnya, dia benar-benar kalah. Kekalahan Long Aotian adalah seperti yang diprediksi oleh Yu Hao, dan anggota tim sekte tubuh lainnya sangat terpengaruh. Mereka terguncang sampai ke inti, dan bahkan master jiwa tipe kontrol utama mereka, Wena, penuh dengan emosi yang beriak. Tidak ada lagi keraguan tentang hasil dari pertempuran ini. Tidak sulit membayangkan bagaimana Jiang Yixi akan berakhir karena dia harus berhadapan dengan tebasan Dewi Kupu-Kupu Wang Dong'er tanpa perlindungan. Selanjutnya, dia masih dikendalikan dan ditekan oleh Golden Road, dan formasi heksagram Wang Dong'er menyerang terus-menerus. Wang Dong'er sengaja menahannya dan Jiang Yixi dieliminasi tak lama setelah itu. Yu Hao praktis telah kehilangan semua kekuatan bertarungnya, tetapi ia masih memiliki benteng penjelajahan segala medannya. Juga mata teror di langit menembakkan sinar cahaya yang kuat pada saat ini ke Wena tanpa ragu-ragu. Wena berhasil pulih dan bereaksi tepat waktu dan menangkis serangan itu. Namun dia mengalami cedera ringan dalam prosesnya. BB, Susansi, Xiao Xiao, Jiang Nan dan He Chaito dan Wang Dong'er melepaskan kemampuan perkasa mereka dan mengambil 5 menit lagi di bawah perintah Yu Hao. Sementara dia berjuang untuk mempertahankan deteksi spiritualnya untuk akhirnya menekan lawan-lawan mereka. Itu cukup sulit, tetapi mereka akhirnya menang. Pertandingan sudah berakhir dan Sekte Tang telah mengalahkan Sekte Iblis Salju, atau lebih tepatnya Sekte Tubuh, dan dengan bangga maju ke semifinal. Namun 7 Monster Strike tidak dalam kondisi yang baik. Yu Hao benar-benar dihabiskan, sementara Susansi, Jiang Nan, Xiao Xiao dan BB terluka. Bahkan Susansi relatif lebih serius. Hanya 2 orang yang muncul sempurna dan tidak terluka. Itu adalah Wang Dong'er dan He Chaito. Namun bahkan mereka juga menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Dapat dikatakan tanpa perencanaan Yu Hao sangat sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Sekte Tang tidak menang karena mereka lebih kuat. Jauh lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka menang karena taktik dan strategi pertempuran Yu Hao. Mulai dari pertandingan eliminasi tunggal hingga pertempuran kelompok sesudahnya, Yu Hao telah menyeret Sekte Iblis Salju ke ujung tanduk sepanjang waktu. Kita menang. Kita benar-benar menang. 7 Monster Strike saling bertukar pandang, dan tidak satu pun dari mereka yang bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka. Turnamen telah berkembang ke semifinal, dan finalis semifinal telah ditentukan. Mereka adalah Akademi Strike, Sekte Naga Langit, Sekte Roh Suci, dan Sekte Tang. Kedua tim dari Akademi Strike masing-masing mengambil tempat di semifinal. Selamat, Wena, Long Aotian dan anggota tim Sekte Iblis Salju lainnya tiba di Sekte Tang. Wajah cantik Wena masih berkaca-kaca saat dia menggenggam tangan kiri Long Aotian dengan erat. Dengan tangan kanannya, senyumnya sangat tulus seolah-olah dia tidak kalah sama sekali. Bebe tertawa dan berkata, "Mengalahkan kalian di babak ini sulit bagi kami." Long Aotian berkata, "Kita akan bertarung lagi jika ada kesempatan." Dia berbalik ke arah Yu Hao saat dia berbicara. Yu Hao lemah dan lelah, tetapi dia masih bertahan saat dia duduk di kursi rodanya. Dia balas mengangguk ke arah Long Aotian dengan wajah pucat yang mengerikan. Wena berkata dengan tulus, "Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan Yu Hao. Aku akan selalu mengingat kebaikan ini. Aotian adalah tunanganku, dan aku tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika sesuatu terjadi padanya selama turnamen." Yu Hao tersenyum dan berkata, "Kita bukan musuh, Tuan Putri. Selanjutnya, Kekaisaran Tianhun adalah salah satu pelanggan terbesar Sekte Tang. Bagaimana mungkin aku bisa merusak hubungan baik kita?
Saudara Long, kita akan bertarung lagi ketika aku pulih sepenuhnya. Aku harus mengakui bahwa aku tidak dapat mengalahkanmu saat ini jika kita saling berhadapan satu lawan satu. Long Tian menjawab, tidak, aku yang kalah hari ini. Aku pemimpin tim, tetapi aku terlalu fokus pada kekuatan individu dan aku tidak membantu Wena menjaga tim tetap bersama. Kami menaruh terlalu banyak kepercayaan pada kemampuan individu kami yang merupakan alasan terbesar mengapa kami kalah dari kalian di babak ini. Timmu jauh lebih baik daripada kami dalam hal itu. Aku kalah dan aku kalah meyakinkan. Namun kegagalanku hanya untuk hari ini. Mulai besok dan seterusnya, aku akan bekerja keras untuk menebus kelemahanku dan kekuranganku. Yuho terkekeh dan berkata, kita bukan musuhmu, tapi aku sangat bersedia menjadi sainganmu. Long Tian berjalan ke Yuho dan mengulurkan tangan kanannya. Yuho mengatakannya juga, dan mereka tersenyum saling menatap mata. Mereka saling menghargai satu sama lain dan semua dendam dan perasaan tidak enak dari pertempuran sebelumnya menghilang ke udara. Wena berjalan ke Bebe dan membisikkan beberapa hal ke telinganya. Kepala Bebe miring ke satu sisi dan matanya berbinar. Dan mereka berdua berinteraksi dengan mata sebelum mereka mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan panggung kompetisi. 4 tim maju dari perempat final dan semifinal akan dimulai. Pertandingan perempat final tidak diragukan lagi. Yang paling epik dan spektakuler, Sekte Tang dan Sekte Iblis Salju. Keduanya disambut dengan tepuk tangan hangat dari para penonton saat mereka melangkah keluar dari panggung kompetisi. Kedua tim ini bukan milik Kekaisaran Ryu, tetapi semua orang tahu bagaimana menghormati kekuatan. Dua tim ini telah mendapatkan kekaguman dan rasa hormat yang tulus dari keluarga Kekaisaran Ryu. Di mimbar, Su Tianran tidak segera pergi setelah pertandingan seperti yang selalu dilakukannya. Sebagai gantinya dia hanya duduk di sana dengan ekspresi gelap dan suram di wajahnya. 15 menit berlalu sebelum Su Tianran akhirnya mengangkat tangannya untuk memberi sinyal pada Jusi untuk mendorongnya keluar dari arena. Dia pergi dengan para pelayannya dan pengawalnya yang mengawalnya. Jusi, aku penuh dengan keluhan setelah pertandingan hari ini. Su Tianran berbicara dan mendesah pada saat yang sama. Jusi berkata dengan lembut, jangan kecewa yang mulia. Meskipun Kekaisaran Ryu tidak memasuki semifinal, kita masih memiliki Sekte Roh Suci. Su Tianran menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Sekte Roh Suci bukan milik kita. Pada akhirnya jika bukan karena fakta bahwa kita harus berurusan dengan Sekte Tubuh dan Akademi Shrek, apakah kamu pikir aku akan bersedia bekerja sama dengan orang-orang jahat itu? Namun kita tertinggal dalam memelihara generasi muda. Akademi Shrek dan Sekte Tubuh telah menjalani reputasi sebagai sekte dan entitas dengan sejarah panjang. Jika bukan karena alat jiwa kita, Kekaisaran Ryu mungkin tidak dapat mendominasi seluruh benua bahkan setelah 10.000 tahun. Pertempuran hari ini telah memungkinkanku untuk memahami banyak hal. Aku terlalu sombong dan bangga pada masa lalu. Jusi menghela nafas dan berkata, yang mulia, Anda pasti akan menjadi kaisar yang brilian dari Kekaisaran Ryu di masa depan. Su Tianran tersenyum tipis ketika dia menepuk tangannya. Aku tidak peduli menjadi kaisar yang brilian atau apapun. Yang aku pedulikan adalah proses ekspansi dan pengembangan. Aku peduli dengan tekad yang tak tergoyahkan dalam menghadapi tantangan, ambisi dan keberanian untuk mencapai puncak dunia. Seluruh hidupku dikhususkan untuk menjadi penguasa tertinggi di seluruh benua Doulo. Jusi berkata dengan tegas, kamu pasti akan berhasil yang mulia. Aku akan selalu menjadi pion dan pelopormu, dan aku akan selalu bersedia bertarung untukmu. Apapun kesempatannya, aku tidak akan menyesal bahkan jika aku harus mati dalam pertempuran. Su Tianran tertawa dan menjawab, tidak, kamu tidak diperbolehkan mati dalam pertempuran. Aku masih berharap kita berbagi kemuliaan dan kehormatan itu ketika tiba saatnya. Aku akan selalu membutuhkan seseorang yang mengenal hatiku di sampingku, dan kaulah yang paling penting.
Juicy tampak tersentuh ketika dia menjawab, "Terima kasih atas cinta dan perhatianmu yang mulia. Apakah kamu pikir Sekte Roh Suci dapat mengalahkan Sekte Tang yang mulia? Sepertinya Sekte Tang memang cukup kuat. Dilihat dari penampilan mereka hari ini, Sekte Tubuh benar-benar dikalahkan." Su Tianran menjawab, "Sekte Roh Suci mungkin tidak lebih kuat dari Sekte Tubuh dalam hal kekuatan individu. Tetapi jangan lupa dari mana Sekte Roh Suci berasal. Kehadiran mereka sangat berbeda dari Sekte Tubuh. Dan hal yang paling menakutkan tentang Master Jiwa Jahat bukanlah kekuatan mereka. Itu adalah kejahatan mereka. Tidak peduli siapa yang mengklaim kejuaraan di turnamen ini, para elit generasi muda ini hanya memiliki dua pilihan, tunduk atau mati." Juicy merasakan jantungnya bergetar saat dia menggigit bibir bawahnya. Matanya yang indah sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sekte Tang telah kembali ke hotel. Semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat sesegera mungkin. Mereka telah mencapai tujuan utama dalam pertempuran ini. Sekte Tubuh, bukan musuh mereka, dan Sekte Tang telah berhasil menang dan maju ke semifinal tanpa merusak hubungan mereka. Mereka telah menyelesaikan semua tugas utama di turnamen ini. Yu Hao duduk berhadapan dengan Wang Dong pada saat mereka menyalurkan kekuatan Hao Dong. Warna telah kembali ke wajah Yu Hao dan dia tidak sepucat sebelumnya. Hari ini terlalu melelahkan baginya dan mengambil kekuatan fisik dan mentalnya. Banyak dari kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya telah dikonsumsi. Lang Aotian benar. Seluruh tim Sekte Tubuh terlalu bangga dan sombong dan mereka tidak dapat melepaskan kemampuan individu terkuat karena kerja tim mereka, atau lebih tepatnya kekurangan itu. Namun meski begitu, Yu Hao masih terlalu banyak dikuras sebagai pemimpin dan komandan tim Sekte Tang. Yu Hao memikirkan kembali seluruh pertandingan saat dia duduk di kursi rodanya dan membuat evaluasi tentang anggota tim individu Sekte Tubuh. Hanya ada satu cara Sekte Tang bisa mengalahkan Sekte Tubuh. Tubuhnya harus pulih. Baru saat itulah kekuatan bertarungnya bisa dilepaskan ke tingkat setinggi mungkin. Dan dia bisa bekerja sama lebih baik dengan Wang Dong'er. Hanya dengan begitu, mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sekte Tubuh. Mereka beristirahat selama hampir 4 jam. Sebelum mereka pergi ke kantin untuk makan, mereka bertemu dengan dua tamu di kantin. Lebih tepatnya mereka bertemu dengan dua putri. Setelah makan, Bebe, Yu Hao, Wena, dan Su Jiu duduk bersama di ruang tamu di lantai paling atas Hotel Mingyue milik Sekte Iblis Salju. Kedua putri telah kalah di pertandingan masing-masing. Ekspresi Putri Jiu sangat normal dan biasa saja karena dia sudah meramalkan hasil hari ini ketika mereka mendapat Sekte Roh Suci sebagai lawan pertempuran final mereka. "Kapan kalian berencana untuk pergi?" Bebe mengambil inisiatif dan bertanya sambil tersenyum. Putri Jiu bertukar pandang dengan Putri Wena dan berkata, "Kami tidak terburu-buru. Aku pikir kami akan menunggu seluruh turnamen berakhir sebelum kami pergi. Jika Hotel Mingyue menolak untuk terus memberikan layanan mereka kepada kami akan menemukan hotel terdekat untuk menginap." "Oh, Anda sepertinya tidak terburu-buru untuk pulang," lanjut Bebe dengan senyum yang sama di wajahnya. Putri Jiu melirik ke arahnya. Dia memiliki kesan yang kuat tentang kakak laki-laki tertua Sekte Tang. Pria ini tampan dan dia selalu mengenakan senyum tipis di wajahnya dan mudah bagi orang lain untuk memiliki kesan yang baik padanya. Namun, gaya bertarungnya secara drastis berbeda dari bagaimana ia biasanya membawa dirinya ketika ia tidak dalam pertempuran. Dia ganas dan menakutkan. Bebe dan Susansi berlabuh di baris depan 7 Monster Strike. "Ya, kami tidak terburu-buru. Semifinal dan final akan semakin spektakuler karena kita di sini. Kita harus menonton turnamen sebelum kita pergi," jawab Putri Jiu dengan senyum cerah di wajahnya. Putri Jiu menoleh ke arah Wena setelah dia menyatakan bahwa dia tinggal dulu. "Bagaimana dengan Sekte Iblis Salju, saudari Wena? Kapan kalian pergi?" "Oh, itu salah, maafkan aku. Aku harusnya memanggil kalian Sekte Tubuh, bukan? Aku tidak berharap kamu memiliki banyak rahasia, Wena. Kamu memiliki jiwa bela diri kembar
dan kamu juga salah satu pejuang ajaib sekti tubuh. Kebangkitan kedua perak sungguh sangat mengesankan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.